Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widiawati Wahyuningsi, NIM akhir 461. Saya dari prodi PGSD yaitu 4 PGSD A2. Di sini saya akan menjawab dari soal UAS atau penugasan UAS praktikum yaitu dalam mata ujian statistik. Dari soal yang pertama kita lihat ujilah soal berikut dengan analisis uji t-test dengan memilih salah satu dari ketiga analisis berikut dan melakukan uji prasyarat data terlebih dahulu. Dari ketiga soal ini, saya memilih dari soal yang C, yaitu seorang guru menerapkan media pembelajaran baru yang dilakukan uji coba pada 15 mahasiswa. Data prestasinya adalah berikut. Buktikan apakah media pembelajaran yang baru dapat meningkatkan prestasi belajar mahasiswa jika media lama menghasilkan prestasi hasil belajar rata-rata kelas adalah sebesar 70. Di sini juga disediakan t-tabnya atau t-tabelnya adalah 2,145. Yang pertama kita akan menguji prasyarat data yaitu uji normalitas atau uji untuk memenuhi parametriknya. Langsung saja kita ke SPSS, ini sudah saya ubah, sudah saya copy paste dan variabel view-nya sudah saya ubah menjadi prestasi dan desimalnya sudah saya nolkan. Lalu kita analyze non-parametric test, regresi dialog dan sampel KS-nya. Nah, ini sudah prestasinya sudah disediakan di sini. Lalu oke. Nah, ini untuk hasil dari uji normalitas atau uji untuk memenuhi parametrik. Dari tabel ini dapat menunjukkan hasil analisis uji normalitas atau parametrik terhadap variabel di atas atau variabel tabel ini. Bagian yang perlu dilihat untuk keperluan uji normalitas adalah bagian dari sum of dan signifikasi totality-nya, yaitu seperti ini. Di sini terlihat adalah 0,200. Oleh karena itu, signifikasi totality-nya tersebut lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data variabel prestasi berdistribusi normal dan sudah memenuhi uji parametriknya. Lalu karena sudah teruji parametriknya, maka kita akan menguji untuk soal yang disediakan, yaitu adalah buktikan media pembelajaran yang baru dapat meningkatkan prestasi belajar mahasiswa. Kita lanjut ke SPSS yang tadi, lalu kita analyze, compartments, one sample t-test. Nah, ini langsung dimasukkan, lalu option, dan sudah 95, lalu kita oke. Nah, untuk hasilnya adalah ini. Yang pertama adalah one sample statistiknya, tapi yang kita gunakan adalah one sample testnya. Nah, one sample testnya ini dapat terlihat dari tabel. Kita perlu menganalisis atau membuat hipotesis penelitiannya terlebih dahulu, yaitu HO-nya adalah media pembelajaran baru tidak meningkatkan rata-rata prestasi belajar mahasiswa, dan HA-nya adalah media pembelajaran baru meningkatkan hasil rata-rata prestasi belajar mahasiswa. Dari kriteria pengujiannya yaitu jika T hitung kurang dari T-tabel maka HO diterima, jika T hitung lebih dari T-tabel maka HO ditolak, atau jika signifikasi totality-nya setengah alfa maka HO diterima, jika signifikasi totality-nya kurang dari setengah alfa maka HO ditolak. Dari hasil analisis ini, dari hasilnya seperti ini, maka bisa dilihat atau disimpulkan bahwa nilai signifikasi totality-nya adalah 0,000, yaitu kurang dari setengah alfa atau 0,025. Maka HO ditolak. Jadi rata-rata prestasi dengan menggunakan media baru tidak sama atau adanya perbedaan rata-rata pada nilai prestasi secara signifikan. Maka sudah dapat dilihat bahwa soal yang pertama sudah teruji parametriknya atau teruji normalitasnya seperti ini. Lalu yang kedua yaitu one sample t-testnya mengalami signifikan yang 70 sekarang menjadi 72,867, jadi mengalami kenaikan. Lalu kita uji atau kita analisis yang soal kedua, yaitu seorang dosen statistik ingin mengetahui jenis serta efektivitas pengaruh frekuensi belajar yaitu berupa X1 dan nilai statistik berupa X2 secara bersama-sama terhadap prestasi atau Y statistik mahasiswa dengan data di bawah ini. Ini adalah datanya.
kita copy terlebih dahulu. Kita kembali ke SPSS, lalu kita new data. Kita paste. Nah, karena ini terdapat 00, maka kita bisa merubahnya agar menjadi biasa. Pada namanya kita ubah ini jam per minggu, tapi tidak bisa, maka kita bisa menggunakan seperti ini. Lalu yang ini adalah nilai, yang terakhir adalah prestasi. Nah, untuk desimalnya bisa dihilangkan atau dinolkan. Nah, sudah terlihat seperti ini. Lalu kita lanjut untuk menganalisis atau yang pertama, yaitu yang A. Yang A adalah ujilah persyaratan data di atas untuk memenuhi analisis regresi, yaitu linearitas, multikolonialitas, homogenisitas, dan autokorelasi. Kita akan menguji terlebih dahulu dengan linearitas. Nah, ini yang kita uji adalah analyze, compare mens, lalu mens. Nah, untuk prestasinya kita masukkan pada dependent, dan jamnya kita independen nilainya juga. Lalu optionnya dan test for linearity, continue, lalu oke. Nah, inilah hasil dari uji linearitas tadi. Dari tabel-tabel ini bisa dilihat hasilnya. Yang kita gunakan yaitu ANOVA tabel. Ini adalah hasil dari prestasi, apakah ada hubungannya dengan jam per minggu yang digunakan dalam pembelajaran. Dari tabel ini kita dapat mengetahui nilai signifikasi pada baris deviation from linearity sebesar 0,194. Ini 0,194. Jadi karena signifikasi dari alfa atau lebih dari alfa atau 0,194 lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa antar variabel prestasi dengan penggunaan jam per minggu terdapat hubungan dan menunjukkan linear. Nah, yang ini adalah menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara prestasi dengan penggunaan jam per minggu, terdapat hubungan dan menunjukkan linearity. Lalu yang bawahnya juga ini adalah prestasi dengan nilai, bahwa dari output ini diketahui nilai signifikasi pada garis deviation from linearity yaitu 0,677, karena signifikasi lebih dari alfa atau 0,677 adalah lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa antar variabel nilai dengan penggunaan jam per minggu terdapat hubungan dan menunjukkan linearity. Lalu kita akan menguji dari multikolonialitasnya. Kita kembali ke data tadi. Lalu yang kedua yaitu kita menguji multikolonialitas, yaitu analyze, regression, lalu linear. Dan ini adalah dependennya prestasi. Jam dan minggunya adalah nilai di blok 1 of ini. Lalu kita statistik, collinearity diagnostic, lalu continue, plots-nya tidak perlu, lalu kita oke. Yang kita gunakan adalah koefisiennya. Ini kita perlu merumuskan hipotesisnya terlebih dahulu, yaitu HO adanya pengaruh antara X1, X2 terhadap Y, dan HA-nya tidak ada pengaruh antara X1, X2, dan Y. Kriteria pengujiannya yaitu jika signifikasinya lebih dari alfa maka HO diterima, dan jika signifikasinya kurang dari alfa maka HO ditolak, atau R hitung lebih dari T tabel maka HO ditolak, dan R hitung jika kurang dari T tabel maka HO diterima. Yang perlu dilihat adalah nilai tolerance dan VIF-nya. Yang perlu dilihat ini
Jika kriteria yang terdapat dalam VIF-nya tersebut kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolonialitas. Sedangkan jika nilai VIF-nya terlebih dari 10, maka terjadi multikolonialitas. Berdasarkan dari tabel ini, kita dapat menganalisis bahwa kita bisa menunjukkan bahwa nilai VIF-nya ini yang ditemukan adalah sebesar 1,614. Oleh karena itu, nilai tersebut kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonialitas antara variabel jam per minggu yang digunakan dan nilai dengan prestasi belajar. Lalu yang ketiga, kita menguji homodestisitas. Kembali ke data tadi yang ini, lalu analyze regression linear ini, lalu save Andes ini centang, lalu continue. Nah, yang ini kita akan melihat data kita terdapat residunya. Jadi setelah itu kita transformnya ini complete variable, lalu ini diisi dengan ABS residu. Lalu yang numeriknya kita isi dengan absolute, lalu tipe dan labelnya kita menggunakan absolute residu. Lalu continue. Nah, sudah terlihat ini adalah ABS residunya. Lalu kita regresikan kembali, yaitu dengan analyze regresi, lalu linear. Kita ini pindahkan dulu, lalu ini dipindahkan ke sini. Oke. Yang kita lihat yaitu ANOVA, atau yang kita gunakan yaitu ANOVA dan koefisiennya. Bisa dilihat pada tabel ini, yaitu sebagaimana dalam analisis regresi ganda, yang perlu dilihat terlebih dahulu adalah hasil pengujian F regresinya, yaitu ini F regresinya. Signifikasinya yaitu F kurang dari 0,5, maka menunjukkan terjadi heterozygositas. Sedangkan jika signifikasi F-nya lebih dari atau sama dengan 0,5, maka tidak terjadi. Berdasarkan hasil dari analisis ini menunjukkan bahwa F yang ditemukan yaitu sebesar 0,279 dengan signifikasinya yaitu 0,762. Oleh karena itu, nilai signifikasinya tersebut lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heterozygositas. Dengan begitu, maka terjadi homozygositas. Dengan demikian, persyaratan analisis regresi terpenuhi. Lalu kita lanjutkan dengan uji autokorelasinya. Kita kembali ke data tadi. Ini. Lalu kita analyze regression linear, lalu kita kembalikan ini, lalu prestasinya kita masukkan kembali, lalu statistiknya kita isi dengan Durbin Watson. Sudah diklik, maka continue. Oke. Nah, ini dari ketiganya. Lalu outputnya kita gunakan pada model summary-nya. Dilihat dari tabel ini, kita bisa menyimpulkan bahwa yang perlu dilihat adalah pada nilai Durbin Watson-nya. Apabila pada Durbin dan Watson-nya terletak pada 2 dan 4, maka untuk taraf signifikasinya yaitu 5%, maka tidak terjadi autokorelasi. Tetapi jika nilainya berada di luar itu, maka
Bisa terjadi autokorelasi atau tidak dapat ditemukan berdasarkan hasil analisis di tabel ini, yaitu menunjukkan bahwa nilai derivasinya yang ditemukan adalah sebesar 2,404. Oleh karena itu, nilai tersebut berada di antara 2 dan 4, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi untuk persamaan regresi variabel indeks prestasi dengan nilai dan jam per minggu yang digunakan. Lalu kita lanjutkan untuk pertanyaan yang B, yaitu apakah ada pengaruh yang signifikasi antara X1 dan X2 terhadap Y. Kita uji kembali data ini, yaitu dengan menggunakan regresi ganda, yaitu analyze, regression linear ini, lalu statistiknya, R-square-nya, dan deskriptif, lalu confident, lalu continue, dan plotnya yang Y menggunakan dependent dan X nya menggunakan Z residu. Lalu ini diklik continue, lalu enter. Oke. Nah, ini adalah hasil yang muncul. Yang kita gunakan yaitu dari ini. Kita lihat deskriptif statistiknya, yaitu dari meannya adalah prestasi 6, jam per minggunya ada 8, dan nilainya adalah 60. Lalu kita rumuskan hipotesisnya, yaitu HO tidak ada pengaruh antara X1, X2 terhadap Y. Dan HA-nya adalah ada pengaruh antara X1, X2 terhadap Y. Kriteria pengujiannya yaitu jika RXY lebih dari R tabel atau M-2, yaitu HO ditolak, dan kebalikannya. Nilai RHP-nya atau R hitungnya yaitu X1 terhadap Y adalah 0,888. Sedangkan R tabelnya adalah 15 dikurangi 2, yaitu menjadi 0,533. Jika RXY-nya lebih dari R tabel 0, yaitu 0,888, dan R tabelnya adalah 0,553, maka ini adalah lebih dari 0,553, yaitu dengan taraf signifikasinya 5%. Jadi ada hubungan dengan prestasi yang terdapat pada tabel ini. Dan nilai R hitungnya pada X2 ini tadi jam per minggu dengan prestasi yang kedua yaitu nilai, yaitu 0,616. Ini adalah lebih besar dari 0,553. Jadi terdapat hubungan yang positif antara nilai dengan prestasi pula. Jadi terdapat hubungan pada jam pembelajaran dan nilai terhadap prestasi belajar mahasiswanya. Lalu berapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen, yaitu kita lihat pada model summary-nya. Tabel ini menjelaskan besarnya presentasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel prediktor terhadap variabel terikatnya. Besarnya koefisien determinasi adalah 0,769 ini. Sedangkan jika dilihat dari pengertiannya, maka pengaruh variabel bebas atau independen terhadap perubahan variabel dependen adalah 76,9, sedangkan 23,1%-nya dipengaruhi oleh variabel lain. Lalu yang D, yaitu tentukan persamaan garis dari regresi dan bagaimana interpretasi hasil analisis dengan membaca persamaan garis regresinya. Kita lihat pada koefisiennya, yaitu dari tabel ini diperoleh hasil B pada konstan A yaitu 3,029. Sedangkan jam per minggunya yang digunakan yaitu 0,262 dan nilai memiliki nilai sebesar 0,015, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis yaitu Y sama dengan A plus BX1 plus BX2, yaitu Y sama dengan 3,029 plus 0,262X1 plus 0,015X2. Nah, itu adalah jawaban dari pertanyaan soal UAS yang diberikan pada makul yaitu statistik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.